Habib-habib yang di Indonesia, apakah semuanya inqita, terputus kepada Nabi Muhammad SAW? Semua yang merasa dirinya Habib itu bermarga Ba'alawi, itu semuanya nasabnya ke Alwi bin Ubaidillah. Semuanya putus. Karena memang Ahmad bin Isa tidak punya nama anak namanya Ubaidillah. Anak siapa? Wallahu a'lam. Ya orang-orangnya aja tidak terdeteksi, apalagi nama bapaknya. Orangnya aja tidak terdeteksi. Lalu marga apa-apa saja itu yang masuk Ba'alawi. Mereka punya kekhasan, keluarga mereka dipanggilnya Habib. Jadi kalau yang dipanggil Habib itu Ba'alawi, bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi itu memiliki tanda panggilan tersendiri, Syarif dan Sayyid. Kalau mereka keturunan Nabi yang melewati seorang raja atau gubernur, itu biasanya menggunakan Syarif. Tapi kalau keturunan ke atasnya tidak melewati raja, para ulama-ulama saja, itu biasanya hanya menggunakan Sayyid. Maka syarif-syarif Mekah sebelum dikuasai oleh Wahabi, itu gelarnya Syarif Makkah. Karena dia selain sebagai seorang penguasa Mekah, juga keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja itu marga-marganya? Banyak. Saya searching ini ada 114 marga. Yang ada di Indonesia mungkin hanya setengahnya. Ada Asiri, Al-Junaid, Al-Baharun, Al-Gadri, Al-Bin Sahil, Jamalulail, Bahasan, Basaiban. Basaiban ini ada Basaiban yang Al-Idrisi, yang bukan Ba'alawi ya, kayak Julbrikar yang punya anak PV itu Basaiban Al-Idrisi. Ada Basaiban Ba'alawi, ada Al-Habsi, Al-Syatiri, Al-Jufri, Al-Kaf, Al-Baid, Al-Bilfaqi, Al-Jabhan, Al-Dualani, Al-Ghaizah, Al-Ba'ali, Al-Hamil, Al-Kenaiman, Al-Bar. Tuh, Ahmad Al-Bar tuh yang bisa nyanyi rock itu Ba'alawi itu. Al-Syarwi, Al-Hiyyid, Al-Khamur, Al-Bahdak, Al-Syarim, Al-Ba'mar, Al-Hakam, Al-Bahri, Al-Ghosasi, Al-Rakhelah, Al-Bakriyah, Al-Babduna, banyak sekali. Tinggal dicari yang Ba'alawi. Pokoknya setiap Ba'alawi itu dia bernisbat pada Alwi bin Ubaidillah, yang mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya ini telah terkonfirmasi kitab-kitab sejarah dan kitab nasab, dia seorang turunan Nabi. Wafatnya 345. Maka Ubaidillah ini keturunannya di abad 9 mengaku bahwa Ubaidnya ini keturunan dari Ahmad bin Isa. Pada zaman Ahmad bin Isa belum ngaku. Jadi ngakunya itu setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa. Kalau ngakunya di abad itu nggak mungkin diterima kan, karena anak Ahmad bin Isanya marah. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin menyebar itu keturunan Ahmad bin Isa, kesempatan orang untuk mengaku keturunan siapa saja itu kan terbuka. Masalahnya terbukti tidak secara data sejarah dan data nasab, itu saja. Kemudian mengenai pertanyaan selanjutnya, Wali Songo nasabnya ke Ba'alawi bukan. Orang-orang Ba'alawi Habib mencatat dalam kitab mereka seluruh Wali Songo keturunan Ba'alawi. Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsud Dohiro yang ditambahi. Dulunya tidak masuk. 1984 cetakan baru kitab Nasab Ba'alawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten, yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Samsud Dohiro itu. Kita ini mantan Ba'alawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab
bersama teman-teman dari keluarga Kesultanan Banten itu masih ke Ba'alawi, karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Samsuddohiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain, seluruh Wali Songo, hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke Ba'alawi gitu, tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah, sampai tahun 1808, jadi sampai Sultan terakhir Sultan Safiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu, Sunan yang lainnya saja. Tapi kalau Sultanan Banten dicatat sampai tahun 1808, keturunan Sultan Safiuddin sampai Sultan hari ini, cuma Sultan budaya itu masih ada di dalam kitab Samsuddohiro. Nah, setelah diteliti, betulkah ini Ba'alawi merupakan leluhur Wali Songo? Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham, setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang tua-tua. Kemudian Kesultanan Cirebon, dia punya manuskrip yang gak boleh dibuka-buka, katanya pemali kalau dibuka. Akhirnya sekarang mau buka. Nanti setelah dari sini saya ke Kesultanan Cirebon, diminta oleh Pangeran Kodiron, patih dari Kanoman, untuk bersama-sama membicarakan nasab Wali Songo. Karena di Kesultanan Cirebon pun lihat itu di makam Sunan Gunung Jati masih Ba'alawi. Nggak heran kalau nasab-nasab kiai lain di Nusantara ini masih Ba'alawi. Karena Kesultanan Cirebon sendiri belum serta-merta begitu saja menerima, walaupun saudara-saudara saya dan selalu SMS-an tiap hari. Tapi untuk merubah itu kan kita perlu hati-hati. Lalu mulai kapan? Masa iya 1984 saja ketika nasab Wali Songo itu ditulis dalam Samsuddohiro? Bukan. Sebelumnya sudah ada tahun 1960 sebuah manuskrip palsu ditulis. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi. Katanya karya Pangeran Wangsakerta, salah satu putra Raja Cirebon, tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubaidillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua, setelah pakai ludah, seret, tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura. Bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Khalil, silsilahnya Syekh Khalil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Khalil. Katanya Syekh Khalil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Khalil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu adalah ayah dari Habib Ahmad bin Jindan, orangnya soleh, tawadu, karena dia ngajinya sama kiai-kiai, bukan nama Ba'alawi.